Kita termasuk golongan yang mana dari 7 golongan ini? Apakah kita cuma menghafal atau kita cuma memahami, tapi tidak pernah mau berusaha untuk menjadi salah satu golongan dari golongan-golongan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala para jemaah salat subuh yang semoga Allah muliakan dan Allah menjadikan bersama-samanya. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan sekali nikmat kepada kita, dan seandainya kita begitu satu saja nikmat tersebut tidak mungkin kita mampu membalasnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswah kita, kekasih kita. Semoga kelak kita di akhirat, di mana yauma la yanfa'u malun wala banun illa man Allah bi qalbin salim, di hari di mana harta keluarga tidak ada manfaatnya kecuali hati-hati yang selamat. Kita dianggap menjadi umatnya dan ditolong dan didatangi dan diberikan syafaatnya, karena adalah satu-satunya Nabi yang Allah izinkan dan Allah berikan kesempatan kepada beliau untuk mencari umat-umatnya kelak di hari kiamat. Hari ini dalam suasana masih Rabiul Awal, masih Rabiul Awal atau biasa kita sebut dengan hari atau bulan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dijelaskan dalam sebuah syair al-Mi'ah, Mauliduhu fi ashril fadili Rabi'il awwal 'amal fili, lakinnama al-mashhur thani ashrihi fi yawmi ithnain furu'a fajrihi. Beliau lahir di bulan Rabi'il Awal, ada yang mengatakan tanggal 10, walakin al-mashhur akan tapi yang masyhur pada tanggal 12 hari Senin. Wa huwa syai'un min nisana, yang berdekatan pada tanggal 20 bulan April. Itu kalau bulan Masehinya. Jadi hari ini kita masih dalam suasana hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita berbanyak sholawat, karena sholawatlah satu-satunya ucapan yang tidak mungkin Allah tolak pahalanya, karena Nabi mengatakan, siapa yang bersholawat kepadaku maka aku akan langsung membalasnya. Dalam arti tidak ada tolakan, walaupun dia dalam keadaan mungkin sambil bekerja, sambil jalan-jalan, bahkan sambil bermain pun sholawat itu tidak mungkin ditolak. Maka mari kita berbanyak sholawat untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang sebenarnya tidak asing lagi, tapi kemarin saya diwakili untuk menyampaikan tema yang aktual. Saya jujur agak bingung kalau diberikan tema tapi terserah, tapi aktual pada saya. Kalau kita coba melihat akhir-akhir ini banyak sekali fenomena atau bahkan mungkin kejadian-kejadian yang itu berkaitan dengan manusia atau yang terlepaskan dari manusia, tapi semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka saya coba cari hadis apa kira-kira yang tepat atau ayat apa yang kira-kira tepat. Maka saya coba menggali dan saya memutuskan untuk menyampaikan sebuah hadis yang sangat populer di telinga kita, di pikiran kita, di pemahaman kita, yaitu 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari di mana tidak ada pertolongan kecuali, tidak ada pertolongan kecuali nama Allah. Hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Itu yang kita coba bahas hari ini. Jamaah salat subuh rahimahullah, hadis ini memang sebuah hadis yang menurut para ulama itu kurang bagi kita. Kita termasuk golongan yang mana dari 7 golongan ini? Apakah kita cuma menghafal atau kita cuma memahami, tapi tidak pernah mau berusaha untuk menjadi salah satu golongan dari golongan-golongan ini?
Dan dalam hadis ini 7 golongan ini ada yang unik, ada yang dikhususkan, ada pula yang diumumkan. Dalam arti secara umum semuanya, tapi ada yang khusus. Biasanya kalau sesuatu yang khusus itu saking beratnya amalan tersebut. Dari 7 golongan tersebut yang khusus cuma 2, yang umum ada 5. Nah, berarti ada 2 hal yang sangat-sangat berat. Walaupun yang juga bukan berarti sesuatu yang ringan juga, berat juga. Tapi yang paling berat ada 2 dalam amalan-amalan 7 yang akan kita bahas. Akan tetapi yang perlu kita pahami sebelum kita masuk hadis tersebut, 7 bilangan ini dalam usul fiqh dikatakan bukan sebuah bilangan yang hanya 7 golongan ini yang Allah berikan naungan. Tapi ada istilah dalam usul fiqh mafhum adat ghairul murad. Pemahaman atau maksud dalam sebuah bilangan ini bukan hanya itu saja. Jadi ada kemungkinan selain 7 golongan ini masih mendapatkan naungan di hari kiamat dari naungan Allah. Jadi tidak terbatas hanya 7 ini. Tapi Nabi menyebutkan 7 berarti istimewa. Jadi seperti itu. Walaupun lagi-lagi tidak hanya 7 golongan ini. Yang perlu kita pahami juga, pada hari yauma la yanfa'u tadi atau yang kita hafal dalam surat Al-Baqarah berarti fa idza ja'atis shaqqah yauma yafirrul mar'u min akhi. Di hari di mana para manusia yafirru lari dari saudara-saudaranya. Kalau kita coba memahami sebuah kata dari setiap kata yang ada di dalam Al-Quran, kata yafiru itu agak aneh dari sini. Karena jarang ada orang yang dekat, orang yang akrab, orang yang saling mencintai, orang yang saling menyayangi, tiba-tiba yafiru lari. Berarti ada suatu hal yang menyebabkan dia harus lari darinya. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama dia takut, atau dia tidak peduli, atau dia justru malah khawatir sama orang tersebut sehingga kita lari. Padahal ketika di dunia kita saling ngobrol, saling ngopi, bahkan saling membeli, ya kan? Tapi ketika faidah jahati soal ternyata yang itu berarti saudara-saudara kita, ibu kita, bahkan bapak kita, istri kita lari dari mereka. Berarti kenapa saking takutnya kita pada keadaan faidah jahati soal? Atau kita justru malah lari dari orang tersebut karena kita takut kepada orang tersebut. Wah, ntar kalau saya sampai dekat-dekat dengan orang tersebut, saya mendapatkan imbasnya. Itu kalau bahasa kita di dunia. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran yang di sini, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, karena manusia pada saat itu sibuk dengan keadaan diri sendiri. Hatta para anbiya. Para nabi pun sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka punya umat tapi umatnya dibiarkan. Mereka tidak mampu memberikan pertolongan illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad. Beliau satu-satunya nabi yang lagi-lagi Allah berikan keistimewaan untuk memberikan syafaat. Pada saat itu keadaan sangat menakutkan, sangat mengerikan. Sekarang kita lihat banjir di Malang, misalkan, itu sudah sangat menakutkan. Dan terakhir kemarin terjadi bagaimana rumah-rumah hancur, mobil yang biasa kita gunakan untuk kemana-mana tiba-tiba terbawa arus, itu kan luar biasa keadaannya. Tapi tidak pada saat itu, yaitu yang yafiru tadi, keadaannya lebih menakutkan daripada keadaan malam saat ini. Kalau sekarang cuma banjir lokal, pada saat itu bukan lokal lagi. Makanya Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas innakum tuhsyaruna ila Allahi hufatan uratan ghurlan. Manusia-manusia semuanya. Ini bukan amalan di sini panggilannya. Panggilannya anas, berarti seluruh orang kafir lah, orang Yahudi lah, orang Nasrani lah, apalagi orang Islam. Allah panggil innakum tuhsyaruna ila Allahi hufatan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Kenapa Nabi harus menyebutkan hufatan? Itu kan suatu yang remeh. Alas kaki berapa sih harganya sendal? Berapa sih harganya sepatu? Tapi kita jangan memilih dari segi materi. Bukan
yang lainnya. Kita berarti sudah tidak ada lagi yang kita banggakan satu pun. Bahkan murotan, kita mohon maaf, telanjang, sehelai kain pun tidak mampu untuk menutupi aurat kita pada saat itu. Berarti apa yang kita banggakan? Tidak ada. Kita dikembalikan seperti halnya kita pada saat dilahirkan dari rahim seorang ibu, itulah kita. Maka apa yang kita bisa ambil pelajaran dari perkataan Nabi Muhammad SAW? Berarti apa yang kita usahakan selama ini semuanya itu hanya akan memberatkan bisa kita. Seandainya apa yang kita usahakan dan kita yang dapatkan tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun bentuk ikhtiar kita, pekerjaan kita, apa yang kita hasilkan, jangan sampai itu tidak kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan guru saya ketika di pesantren selalu mengingatkan kepada santri-santri, apapun yang engkau beli, entah itu baju, entah itu celana, jangan kau gunakan sebelum kau gunakan baju itu untuk berserah diri kepada Allah, untuk sholat, untuk ngaji, untuk tilawah. Sebelum itu jangan kau pakai untuk yang lain. Dan ketika bisa, apa yang kau gunakan dengan baju baru yang kau beli, saya pakai buat sholat, saya buat ngaji. Begitu juga motor, begitu juga mobil, jangan kita gunakan sebelum kita gunakan untuk sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Punya mobil baru, gunakan untuk ngaji sebelum kita gunakan jalan-jalan dengan keluar. Jalan-jalan yang proke sudah ibadah karena menyenangkan istri dan anak, tapi ada ibadah yang lebih utama lagi, yaitu menambah sebuah ilmu. Apapun bentuknya, termasuk handphone, jangan kita gunakan untuk bisnis dulu. Kita gunakan untuk yang lain, tapi gunakan handphone tersebut untuk sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendengarkan kajian. Jadi apapun bentuknya, yang itu urusan dunia, jangan sampai itu memberatkan hisab kita. Bagaimana caranya? Gunakan itu untuk sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk anak-anak. Anak itu kan titipan, itu kan dunia. Termasuk istri, itu kan dunia. Jangan sampai istri itu, anak itu membuat kita misalnya menjadi lebih berat. Kenapa? Karena tidak kita jadikan istri dan anak kita mendekat kepada Allah. Maka tidak tahu Allah. Mereka cuma tahu apa? Allah itu Tuhan. Allah itu yang menciptakan segalanya. Sangat-sangat betul. Tapi mereka tidak tahu kefiah ibadah kepada Allah. Bagaimana kita mewujudkan rasa tahu itu? Kita tahu Allah itu sang pencipta, kita tahu Allah itu sang Tuhan, tapi kita tidak pernah mewujudkan rasa tahu itu dengan sebuah amalan. Maka marilah kita jadikan apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita pegang, apa yang kita miliki, itu menjadi sarana dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." Yang pertama itu siapa? Al-Imam Al-Adil, imam yang adil. Kalau kita coba membahas Al-Imam Al-Adil dalam hadis ini, kebanyakan ulama tafsir itu mengatakan siapa orang yang mempunyai kekuasaan, para pemimpin, presiden, RT, RW, lurah, itu yang dimaksud al-imam. Tapi kalau kita coba artikan secara umum, berarti al-imam adil itu semuanya. Bukankah kita sangat hafal dengan hadis dalam jasa kita ada sebuah mutafaq, yang mana ketika mutafaq itu sholahat jasa dulu. Ketika mutafaq tersebut benar, bersih, maka semua jasa kita akan menjadi sholat. Tapi faedah fasadat
fasadat jasadahu. Ketika mutuah tersebut rusak, maka rusaklah semuanya. Berarti kita bisa mengartikan apa yang perlu kita perbaiki atau apa yang perlu kita perbaiki pertama adalah mutuah tersebut. Itu apa? Allah ya, hati. Hati itu imam yang pertama sebelum imam yang lain. Karena dari hati tersebut semuanya bersumber. Kebaikan-kebaikan yang ada bersumber dari hati-hati yang baik. Tapi sebaliknya, kerusakan, kefasadan, bencana itu berawal dari hati-hati yang kotor. Makanya pada hari di mana harta dan anak tidak bermanfaat, selamat dari itu apa? Qalbun salim. Begitu pemimpin. Pemimpin yang pertama adalah hati. Di mana ketika hati-hati kita bersih, maka apa yang dikerjakan oleh tangan, apa yang dikerjakan oleh kaki, apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengarkan oleh telinga, semuanya pasti baik. Karena tidak mungkin hati yang bersih itu menerima ucapan-ucapan yang kotor. Karena tidak mungkin hati yang bersih menerima perkataan-perkataan yang menyinggung atau menyakiti orang lain. Karena tidak mungkin hati yang bersih menerima pandangan-pandangan atau perbuatan-perbuatan yang sangat keji. Itu mustahil. Dan hati yang bersih itu berawal dari mana? Dari pendidikan yang bersih. Karena hakikat kita bersih dari awal. Kita lahir dalam badan suci. Siapa yang membuat kita yang suci? Siapa yang membuat kita nasrani? Orang tua tidak berikan pendidikan. Orang tersebut salah lahir, tapi bukan berarti salah lahir juga. Nanti yang menentukan anak kita baik, anak kita tidak baik itu adalah kita sendiri. Jadi takdir itu sudah ditentukan ketika anak tersebut ada di rahim seorang ibu. Tapi itu kan ketentuan yang bisa dirubah. Tergantung tangan kita, sentuhan tangan kita. Maka kita akan diminta bertanggung jawab. Dan ketika hati kita bersih, maka mustahil kita akan memberikan pendidikan kepada anak kita, kepada istri kita dengan pendidikan yang buruk. Imam yang begitu berat sama. Dan ini salah satu yang saya sebutkan pengkhususan. Apalagi menggunakan kata Allah di sini. Berarti khusus. Berarti tidak semuanya mampu untuk menjadi orang yang adil. Semuanya jadi imam, iya. Imam untuk diri sendiri, imam untuk keluarga, imam untuk teman-temannya, imam untuk saudara-saudaranya, bahkan mungkin imam untuk RT-nya itu pasti jadi imam. Tapi kata al-adil itu yang berat. Kalau kita mengartikan kata adil, biasanya kita mengartikan adil adalah sesuatu yang sama. Ya, mungkin salah satunya. Tapi adilnya di sini, para ahli tafsir mengatakan apa? Adil di sini adalah adil dalam mendirikan kalimat tauhid di wilayahnya. Ini kalimat ini. Bagaimana kata la ilaha illallah itu berdiri di lingkungannya? Bagaimana kata la ilaha illallah itu dikenal di lingkungannya? Bagaimana kata la ilaha illallah itu diamalkan di lingkungannya? Karena kalau kita memahami kata la ilaha illallah secara maknawi itu gampang sekali. Berarti ketika kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti cukup la ilaha illallah. Tapi yang dimaksud kata al-adil di sini mendirikan kata tauhid, bila kalimatillah di sini bukan hanya sebatas kita mengenalkan atau membuat kaligrafi la ilaha illallah. Tapi bagaimana kita mengamalkan la ilaha illallah tersebut? Kalau kita memahami kata la ilaha illallah secara utuh, berarti sudah tidak ada lagi kata sombong, sudah tidak ada lagi kata tidak peduli, berarti sudah tidak ada lagi kata apa angkuh, sudah tidak ada lagi kata marah-marahan, sudah tidak ada lagi kata saling singgung. Kenapa? La ilaha illallah. Kalau kita cuma memahami secara makna kata la ilaha illallah, ya simpel. Yang penting saya sholat, la ilaha illallah, itu selesai. Tapi kalau kita maknai secara lebih mendalam, berarti kita lebih bisa menjaga lisan kita lebih bisa menjaga perbuatan kita. Bagaimana kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik, sehingga orang-orang
bisa adil dalam menaungi masyarakatnya, menenangkan masyarakatnya, membuat tenang masyarakatnya, itu ala adil. Itu yang paling utama. Setelah itu, ketika kata tauhid, ketika kalimat tauhid itu sudah berdiri tegak di lingkungan tersebut, mustahil ada orang yang merasa dirinya tidak diperhatikan, mustahil ada orang tetangga tidak saling sapa, itu mustahil ada orang marah-marahan gara-gara masalah sepele dengan DKM tidak datang ke masjid, itu mustahil. Berarti ketika ada orang yang masih memiliki rasa dendam, rasa amarah, rasa tidak suka, sehingga dia merelakan ibadahnya, dalam tanda kutip, masalahnya kan dengan orang, kenapa dia harus mengorbankan ibadahnya dengan Allah? Masjid ini kan bukan punya DKM, bukan punya seseorang, tapi milik Allah. Kalau memang masalahnya dengan orang, kenapa kita harus mengorbankan diri kita tidak datang ke masjid? Itu masalah. Sesuatu yang sepele membuat hisab kita semakin berat karena kita mengorbankan ibadah kita kepada Allah. Kalau tidak suka dengan pengurus, tidak suka dengan orangnya, tidak suka dengan caranya, jangan korbankan ibadah kita kepada Allah. Malah lebih memilih sholat di rumah, itu kan masalah. Itulah beratnya jadi imam ketika lagi sekarang ada dipilih yang baru, kan? Bedanya berpindah. Yang sekarang lagi ulang tahun, Pak Aris, semoga Allah saya nanti. Berat dengan jadi imam, iya. Kritikan, cacian, itu biasa. Nabi yang sempurnanya seperti itu jadi kritik. Apalagi kita. Tapi ketika amalan yang kita kerjakan itu karena Allah, misalnya kritikan itu hanya sebagai pengingat, bukan menjadi juri. Tapi ketika kita lakukan itu karena saya misalkan, maaf saya kalau beda sekarang tidak seperti itu. Kalau saya jadi dokter Ibrahim, berarti saya orang yang paling hebat, saya orang yang paling soleh, saya orang yang paling peduli dengan masjid. Orang-orang akan kenal dengan saya, berarti semua keputusan masjid ada di tangan saya. Berarti kalau orangnya seperti itu, ya dia akan saja sakit hati. Ketika kebijakannya diberikan oleh jamaah, dia akan marah. Ketika kebijakannya disinggung oleh jamaah, dia akan ngamuk-ngamuk. Tapi ketika itu semuanya dilakukan karena Allah, kritikan itu akan menjadi bahwa mungkin ada yang kurang tepat nih. Obat kan menyembuhkan, melengkapi sesuatu yang kurang, menjalankan sebuah penyakit atau menyingkirkan sebuah itu kritikan. Jangan jadikan kritikan itu adalah sebagai racun. Begitu juga imam, al-imam al-adil lagi, imam dalam sholat pun sama. Bagaimana kita tahu semua ditegur oleh siapa? Rasulullah SAW. Ketika Muhammad menjadi seorang imam, beliau membaca surat Al-Baqarah. Jamaahnya protes dengan ya Rasul, itu waktu baca surat Al-Baqarah panjang banget. Saya kan ada hajat, saya kan ada perlu. Normalnya kita yang berbeda salah jamaahnya orang nggak soleh banget baru baca Al-Baqarah. Padahal Nabi pernah membaca surat Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa dalam satu pekan. Nah ini sahabat ini ngadu kepada Rasul, itu muat. Mungkin kalau bahasa kasarnya orang sekarang itu sombong banget sih. Baru jadi imam sekali mungkin ya kalau bahasa sekarang. Baca surat Al-Baqarah. Tapi anehnya Rasul yang dimarahi bukan orang yang ngadu, tapi muatnya. Ya muat, kamu ingin menjadikan agama ini menjadi fitnah. Kenapa kamu sholat lama-lama? Yang ditegur siapa? Imamnya. Jadi ini mungkin teguran dari saya bagi yang lain. Kalau jadi imam, biarlah makhluknya. Ada yang sepuh, ada yang ada hajat, ya kan? Ada yang mungkin capek baru pulang kerja. Ya marilah kita kondisikan jamaah di kita. Jangan biasanya kan lapangan yang khususnya. Itu kan waktu di mana orang-orang baru pulang kerja, masuk rumah cuma arah kunci motor atau kunci mobil, belum sempat main sama anaknya, belum sempat ngobrol sama istrinya, tiba-tiba dia adzan. Ya kan orang pakai istri dan anaknya untuk sholat jamaah berharap sholat di masjid agak cepat,
Dia pulang bisa langsung main dan ngobrol sama istrinya, nggak kok malah jadi imam malah. Nah, jadi fitnah nggak kira-kira? Jadi fitnah itu kurang buat kita semua, saya khususnya. Jadi usah di sholat maghrib itu pun fitnah maksudnya. Karena memang orang ada lelah, mengorbankan keluarganya, bahkan mengorbankan rasa laparnya, dan yang paling parah, mengorbankan dia habis sholat, dia habis puasa sunnah biasanya. Ya enggak, buat puasa sunnah dan kemis, ya kan mau nggak mau kan karena sholatnya bukan sholat Ramadan, waktu kan tidak disesuaikan, masih normal. Dia baru pulang kerja, puasa Senin Kemis, pulang-pulang sudah ada, bahkan hampir koma, dia baru minum, dapat imam lah, lama rasanya gimana? Rasanya gimana? Jengkel, sedih, marah, macam-macam. Akhirnya sholat menjadi terus, ya kan? Selesai sholat jamaah, akhirnya dibagi imam. Kalau nggak kayak kita, ya mari kondisikan jamaah. Imam merasa dirinya tidak mau digibah nih, tapi tidak bisa melihat keadaan jamaah yang masalah imam juga. Ini lagi-lagi ukuran buat saya pada khususnya, karena ada saya juga di depan. Jadi tolong kita saling adil kepada diri kita sendiri dan juga kepada jamaah. Kecuali sholat mungkin dimana kita tahu jamaah sudah santai nih, kayak sholat isya kita santai biasanya. Sudah ngobrol, sudah makan, agak santai lah menjelang istirahat. Ya silakan kalau baru sholat panjang. Tapi itu juga kita lelah habis kerja, jangan sampai suatu subat misalkan 2 lembar atau 1 rakaat itu ya. Cari fitnah, jangan sampai agama ini menjadi fitnah gara-gara kelalaian kita. Kita ingin membuat sholat kita lebih baik dengan bacaan-bacaan yang panjang. Itu bagus tujuannya, sangat bagus. Tapi lagi-lagi kita berada di mana? Atau kalau memang lingkungan kita ada di pesantren, saya juga pernah. Kalau di pesantren, sholat tarawih itu dimulai dari jam 7 selesai jam 11, itu nggak masalah. Jam 11 langsung pada tidur, jam 1 bangun lagi dia melanjutkan jusnya, itu nggak masalah. Karena memang semuanya santri. Mereka sudah biasa dengan bacaan-bacaan panjang. Dan ini jamaahnya baru mau belajar, baru mau datang ke masjid, bacaan Al-Quran saja masih mohon maaf, masih perlu dieja. Dan sudah diberikan bacaan yang panjang. Kira-kira biar nggak? Puyeng ngobrol. Kalau mau baca bacaan yang panjang, ya dikondisikan berapa baris saja. Jangan terlalu panjang. Semoga para imam khususnya saya bisa lebih baik dalam memimpin sholat sehingga masjid yang sudah bagus ini tidak menjadi fitnah. Semoga masjid yang sudah indah ini akan memudahkan saat kita di itu alhamdulillah. Berat ya, makanya dikhususkan. Tapi yang bisa melakukan Allah berikan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Lagi-lagi imam itu sangat berat. Makanya pahalanya itu paling banyak. Tapi masuk nerakanya itu paling duluan. Pahalanya paling banyak, masuk neraka itu paling duluan kalau tidak ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Dan para pemuda. Ini khusus lagi. Dua hadis ini khusus di 1 dan 2. Wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Anak muda yang hidup dan berkembang dalam ibadah kepada Allah. Ini kira-kira berat. Kalau kita pahami para pemuda, biasanya apa? Mereka sedang asik-asiknya menjelajahi dunia. Apapun yang mereka dengar, mereka ingin mencobanya. Apapun yang mereka tahu, mereka ingin merasakannya. Itu pemuda. Makanya Nabi pun mengkhususkan wala sya'ah. Para pemuda yang dia justru malah sibuk dengan urusan agama, justru malah dia sibuk dengan urusan ibadah kepada Allah, Allah akan berikan naungan karena berat sangat. Yang lain malam mingguan pergi ke
kafe, siapa sih yang tertidur? Yang lain punya campingan, dia nggak punya sendirian. Mungkin kalau bahasa sekarang cuma siapa sih yang gak sedih? Pemuda. Ya bapak-bapak mungkin pernah muda lah. Bagaimana rasanya ketika yang lain ngomong, walaupun ini haram, ya boleh. Yang lain punya pacar, dia nggak punya pacar, itu kan diejek, dibully mati-matian, Pak. Itu dibully mati-matian, Pak. Wah, orang tuh nggak laku, bangkung dia, mobil bagus tapi nggak laku sama saja. Itu mati-matian dibully, Pak. Sedih sangat, marah banget. Makanya berat jadi pemuda. Makanya salah satu pertanyaan yang kelak akan diberikan kepada kita atau yang akan ditanyakan kepada kita adalah waktu mudamu digunakan untuk apa? Yang tua gak ditanya kan? Uang untuk apa? Itu ditanya masalahnya. Untuk sholat pasti orang persiapan. Tapi masa muda ini yang menganggap dirinya masih panjang umurnya. Wah, masa aktif saya masih lama nih, masih jauh dengan kematian. Padahal kalau kita lihat kematian itu datang kapan saja. Tidak menunggu kita tuh. Makanya berat. Makanya sesuatu yang berat itu Allah berikan keistimewaan. Gak mungkin Allah menyanyiakan sesuatu yang dikerjakan oleh hamba. Kita punya anak-anak yang sudah anak muda. Berapa kali datang ke masjid? Kalau kemarin saya dapat bocoran dari salah satu pengurus masjid, organisasi pemuda itu lagi chaos lah. Dibangun pelan-pelan, sudah tumbuh butuh lagi, dipupuk, disiram, sudah mau baru pupus lagi. Itu pemuda Pak. Kita bisa lihat kan di Citakan, organisasi pemudanya bagaimana? Berat nggak? Berapa biji sih? Berapa orang sih? Berapa anak sih yang datang di masjid pemudanya? Paling kan bisa dihitung. Yang kumpul di masjid itu biasanya siapa? Orang-orang sepuh. Biasa itu hal yang biasa, makanya Nabi tidak mengistimewakan. Maunya Allah pun tidak mengistimewakan. Wah, orang muda datang masjid biasa. Tapi ketika ada anak muda datang masjid, belajar tepat waktu, habis itu ngaji, hafal Al-Quran, itu yang luar biasa. Walaupun itu dikatakan salam teroris. Itulah pemerintahan Quran. Ya. Pemuda hafal Al-Quran, memelihara sunnah, pakai jenggot, dikira calon teroris. Pemuda yang suka jalan-jalan, gak karuan, pakai celana kadang-kadang, belum jadi bolong sebelah, dikatakan mengurus bangsa. Itu kan masalah pemuda. Coba sekali-kali frame yang ada di kepala kita itu kita ubah. Karena kan bukan mereka juga yang akan meneruskan bangsa ini. Kalau kita lihat dari sejarah, siapa sih yang memerdekakan Indonesia, negara kita? Para santri kan, para ulama kan. Yang kita anggap calon teroris itu ternyata orang-orang yang memerdekakan negeri ini. Itu kan aneh pendidikannya sekarang. Ada lagi kemarin kafir, agama Islam kan belum sempurna. Yang ngomong katanya Ustaz, kiai, gitu. Berarti dia nggak pernah baca al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan. Siapa yang bilang? Allah kan dalam bentuk wahyunya. Pada hari ini Allah aku sempurnakan akmaltu. Ya kok katanya agama Islam belum sempurna lah. Itu kira-kira pas pemudanya dulu belajarnya gimana Pak? Gimana belajar? Mungkin belajar dari YouTube tidak pernah klarifikasi Pak. Cuma mendengar tapi tidak pernah bertanya. Cuma tahu tapi tidak tahu bukunya. Cuma paham tapi tidak tahu rujukannya. Itu masalah juga Pak. Makanya Imam salah satu pengarang fikih Imam Ghazali sudah mengatakan bahwa siapa yang belajar tanpa guru maka gurunya syaitan. Orang kalau itu kajian
menjadi orang yang benar itu susah caranya. Kenapa kalau orang pintar? YouTube itu lebih pintar tuh, profesor YouTube itu. Apapun yang kita tanya, bahkan yang kita tidak paham pun pertanyaannya, mereka itu paham. Ada aja jawabannya. Saking pintarnya YouTube sama Google. Tapi menjadi orang yang benar itu berat, susah, harus melalui rintangan-rintangan yang luar. Kan kita hari ini dulu tuh kuncinya belajar itu gimana yang perlu kita tanya. Ada seorang kiai, ada seorang ustaz mengatakan Islam itu belum sempurna. Ada lagi orang yang tidak tahu apa-apa ngomong tentang Islam, katanya sholat 5 waktu tidak diperintahkan oleh Allah, tidak ada ayat yang menerangkan sholat 5 waktu. Itu masalah. Dia nggak pernah nyali, dia nggak pernah belajar nahwu shoroh, dia tidak pernah belajar hadis, tiba-tiba mengartikan Al-Quran. Kalau kita lihat secara arti itu banyak sekali arti-arti yang menyesatkan, menyesatkan bagi orang yang hanya mengartikan secara maknawi. Maka Al-Quran itu tidak cukup diartikan dengan arti. Maka ada hadis, ada pendapat para ulama. Kalau kita mengartikan secara arti, ya adanya seperti itu. Katanya saya sudah belajar Islam sejak lama, sehingga saya berani mengucapkan bahwasanya perintah 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada 3 kali gitu. Benar-benar kalau secara makna. Tapi kalau kita lihat secara tafsir hadis, kan ada mengatakan apa? Sallu karena Allah itu muni usolli, sholatlah kalian seperti hanya kalian melihat saya sholat. Dan Nabi sholatnya berapa kali? 5 kali. Begitu juga dalam kisah Isra dan Mi'raj, bagaimana Nabi diperintahkan untuk sholat 50 kali sampai terakhir 5 kali. Itu perkataannya tidak ada dalam Al-Quran. Makanya itu belajarnya gimana pas kecil? Katanya belajar sejak lama, tapi kok hasilnya seperti itu. Belajar dari mana? Belajarnya bagaimana? Maka kita benar-benar harus hati-hati dalam mencari ilmu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Seorang pemuda yang dia besar tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Berat. Kita lihat sekarang anak kita, tetangga kita. Berapa pemuda sih yang bisa baca Al-Quran? Akhirnya itu malah yang semangat belajar kasih, ya? Belajar hafalan Al-Quran, itu malah salah. Orang-orang tua kan juga. Kemarin ada tuh salah satu jamaah kita juga datang ke saya. Ustaz, kapan ada kajian kasih untuk para bapak-bapak? Bapak-bapak yang minta, pemudanya belum diberi, makanya datang cuma 1, 2, 3 hilang. Itu pemuda kita, Pak. Ada yang punya begini, tolong ayo diajak ngaji. Karena kita juga yang akan ditanya sama Allah. Jangan biarkan mereka menikmati dunianya. Karena pemuda itu harus kita bimbing. Makanya Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan 7 tahun pertama anak-anak kita dijadikan sebagai raja, 7 tahun kedua anak kita dijadikan sebagai tahanan, 7 tahun ketiga anak kita sebagai sahabat. Kalau kita runtutkan urutan ini, kita akan menemukan anak-anak kita menjadi anak-anak yang penasyaan di ibadah. 7 tahun yang pertama anak kita jadikan sebagai raja. Apapun yang mereka minta kita beri. Tapi kalau kita pahami kata raja, dia apa-apa diberi, apa-apa kita kasih. Cuman ada pengawalnya nggak? Ada penasehatnya nggak? Ada kan? Biasanya kan presiden aja ada penasehatnya. Mereka minta kita beri, tapi kita pantau. Itu fungsi raja. Kalau semuanya diberi, itu raja bisa jadi penyakit dengan apa yang mereka makan. Begitu kan presiden. Makanya kita ketika kita punya anak kecil, jangan apa-apa di belakang itu nggak
Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara. Bahkan para ulama banyak yang meninggal di penjara. Jadi tidak semua orang yang di penjara itu. 7 tahun yang ketiga barulah anak-anak kita dijadikan sebagai sahabat kita. Bagaimana ketika 7 tahun yang pertama dan 7 tahun kedua itu tidak bisa kita lewati? Tidak mungkin anak itu curhat kepada kita. Tidak mungkin anak itu bisa ngobrol santai kepada kita apa yang mereka rasakan, apa yang mereka sedang kerjakan, mereka ngomong kepada kita, itu mustahil. Orang tahapan 1-2 aja kita tidak lalui. Rasa nyaman ada tuh di 7 tahun pertama. Rasa aturan, penuh dengan aturan, penuh dengan pemahaman, itu juga kedua nih. Berikan asupan-asupan syariah. Itu kan 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga baru ada anak-anak. Pak, saya suka sama si Fulana nih Pak. Kira-kira pendapat apa? Itu kan keren. Ada nggak anak-anak yang seperti itu? Tiba-tiba udah tahu-tahu nggak? Deket, dia kan minta-minta Pak lamarin dulu. Sudah 2 tahun ini dekat sama dia. Masa? Gak dari awal ketika dia lihat, dia langsung bilang, Pak, kalau saya mau lamar dia, tapi belum ada hubungan apa-apa, itu baru keren. Itu baru kemudian hebat. Nah sekarang udah mau apa? Kan ada yang udah izin hubungan itu kan ya. Tahu-tahu baru nikah 7 bulan, kok tiba-tiba dia punya anak, berarti 2 bulan itu kemana? Kan? Bahkan baru 2 bulan, tiba-tiba sudah punya anak 2, itu masalah apa? Bagaimana itu ceritanya? Tetapi kalau kita melalui pendidikan yang benar, insya Allah tidak mungkin terjadi. Tapi syaratnya kita menjadi bapak yang memberikan asupan pendidikan yang benar. Yang ketiga, jadi mulai khusus, kemudian mulai umum nih, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan laki-laki, ini maksudnya laki-laki bukan pemuda lagi, bukan anak-anak, bukan orang tua, tapi warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Mu'allaq itu artinya gandol. Itu bahasa Indonesia. Nyangkut ya Pak. Nyangkut lah. Kayak lampu itu mu'allaq namanya. Jadi dia baru keluar dari masjid, dia kepikiran masjid lagi. Dia kemana-mana yang dipikirkan masjid. Masjid saya kekurangannya kayak masjid sebelah ya. Itu berarti mu'allaq apa? Oh masjid saya kok kayaknya perlu ada kegiatan ini biar pemuda-pemudanya datang ke masjid, itu mu'allaq namanya. Oh masjid saya perlu ada taksi nih biar para jamaahnya bisa berjalan, itu mu'allaq namanya. Gelisah terus mikirin masjid. Bukan gelisah, justru malah ingin menghujat masjid. Tapi mu'allaq di sini dia gelisah bagaimana caranya masjid Allah itu ramai dengan ibadah kepada Allah. Itu mu'allaq. Tapi memang walaupun banyak fungsi masjid yang sekarang sudah sedikit bergeser. Salah satunya fungsi masjid dulu masjid kalau di zaman Nabi dijadikan sebagai tempat tidur. Itu berlaku di masjid kampungnya seperti itu. Jadi para pemuda itu mereka membiasakan hidup di masjid. Jadi tidak ada larangan dilarang tidur di masjid, itu nggak ada. Atau dilarang rebahan di masjid, rebahan jangan boleh. Alasan itu mau dimana? Tidur tidak boleh. Alasan aja saja. Oke lah. Liur kita mungkin akan membuat bau masjid, tapi kan itu kapan cuci? Daripada kita menjauhkan pemuda-pemuda kita dari masjid. Dulu masjid itu didengar mungkin Pak Ali itu pernah marahan sama istrinya siapa? Fatimah. Nabi datang ke rumah Fatimah. Ya Fatimah, di mana Ali? Biasa lagi tidur pagi siang-siang seperti ini. Ali tadi marah sama saya. Ya Rasulullah SAW. Dia sekarang tidurnya di masjid. Itu Ali. Bahkan masjid dijadikan sebagai tempat para tahanan. Kalau kita tahu tahanan itu kan biasanya orang-orang kafir ya, teman-teman. Mereka sunat nggak Pak? Enggak Pak. Mereka sholat mandi jenazah nggak Pak? Enggak Pak. Berarti mereka berhadas. Tapi cara menahannya itu di masjid itu kan aneh. Makanya ada sahabat yang 3 hari ditahan, dia dulu kafir namanya Tumamah
3 hari kita ada di masjid, 3 hari itu beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Masuk Islam gara-gara ditahan di Mas. Di masjid karena melihat pergerakan orang Islam. Oh, orang Islam ternyata rukun, sholatnya tertib, bacanya enak, saling sapa, saling tegur. Itu sangat karena melihat kebiasaan-kebiasaan orang Islam tersebut. Cuma masuk Islam. Latihan perang gimana? Di masjid. Makanya kalau ada anak kecil lari di masjid, dia biar aja, yang mungkin dia tidak mengganggu sholat. Kecuali di waktu sholat, kalau kita ingatkan, kita bosan mengingatkan. Ya, itulah kita menjawab orang tua juga. Kalau memang seandainya anak yang berumah dibersihkan, ya Allah ditahan atau disampaikan. Itu fungsi wajib dulu. Dulu kalau saya kecil, semenjak SD saya tidak boleh tidur di rumah oleh bapak saya. Jadi tidur dari kecil, buat kegiatan yang mungkin aneh, bikin suamilah, bikin makanan, tapi semuanya di masjid dilakukan. Sehingga pemuda-pemuda itu semuanya suka masjid, walaupun awalnya cuma gara-gara makanan. Bahkan kalau saya dengar di cerita, saya punya saudara juga, dia di daerah Padang. Dan Padangnya saya kurang paham, Padang di mana. Pemudanya pun sama, diwajibkan duduk di masjid. Bahkan ada yang bawa orang untuk jaga-jaga. Tapi duduknya di masjid. Itu awalnya masalah, seakan-akan cuma masalah dunia makan. Tapi dia sudah ada rasa cinta kepada masjid, itu luar biasa. Sehingga ketika dia diajak sholat pun sudah tidak berat, kenapa? Sudah terbiasa di masjid. Terus sekarang pemuda saja tidak ada kegiatan sama sekali di masjid. Adanya apa? Kegiatan apa? Yuk anak-anak suruh rapat, pemuda suruh rapat, Pak. Bosan. Orang kita yang tua itu ketika ada rapat apa? Kamu kok ada aja alasannya. Yang alasan kerja lah, yang alasan makan lah, yang alasan mau ketemu orang lah, yang alasan bisnis, macam-macam gitu. Dan ini pemuda suruh rapat. Ya berat. Sangat-sangat berat. Kasihlah pemuda ngopi juga, berikan ke papa. Ayo ngopi di masjid, tapi di masjid. Jangan ngumpulin pemuda, justru malah di tempat nongkrong mereka. Itu yang masalah. Di masjid lah. Bikin kopi lah, atau makan nggak masalah. Kotor nggak masalah, yang penting mereka bisa cinta kepada masjid. Utama, kita bisa lihat pemuda-pemuda atau kita sendiri ketika pergi, ketika safar, kita bisa nggak ketika ada, misalkan jauh safar yang mana? Yang pertama kita cari ketika kita berhenti itu apa? Tempat makan atau masjid? Biasanya tempat makan, yang apa macam-macam. Berarti kita perlu membersihkan hati kita dulu. Tapi ketika kita gelisah karena kita belum sholat, walaupun ketika dalam keadaan safar itu banyak sekali rusuh, tapi kita gelisah aja hati. Biasanya sholat tepat waktu, biasanya sholat jamaah. Kalau tiba-tiba sholatnya di jamaah itu pun sendiri yang itu gelisah, itu luar biasa. Itu malah apa? Kegelisahan itu ada nggak ketika kita safar? Bahkan kadang ada orang yang mana mereka berangkat safar itu banyak sekali rusuh. Wah, sholat semuanya sendiri. Pokoknya saya sholat di mana saja lah. Mereka tidak berhenti. Maka marilah kita bisa mengoreksi. Kalau kita sudah seperti itu, insya Allah akan dikenakan janji Allah. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang bertemu dan berpisah itu karena Allah. Kumpul di masjid seperti ini, insya Allah karena Allah. Semoga kita juga termasuk orang yang mendapatkan namanya di akhirat. Karena kita kumpul di sini, insya Allah karena Allah. Nah, sekarang fenomena yang terjadi apa? Orang kumpul itu gara-gara klub. Kita klub sepeda nih, makanya buat perkumpulan. Kita klub motor-motor gede nih, buat klub dan macam-macam. Bukan karena Allah. Bagaimana kita munculkan rasa cinta itu karena Allah? Kita lihat orang tersebut.
Ketika sholatnya bagaimana? Walaupun itu bagus, dakwah itu tidak harus saja. Dakwah itu di mana saja. Dengan sepeda kita bisa dakwah, dengan motor kita bisa dakwah, dengan pekerjaan kita bisa dakwah. Cuma pertanyaannya, kita yang didakwahi atau kita yang mendakwahi? Kalau kita yang mendakwahi, semuanya mungkin bisa menjadi baik. Tapi kalau kita yang didakwahi, kita terbawa itu masalah. Jadi itu yang terjadi di zaman sekarang. Orang kumpul gara-gara satu pekerjaan, orang kumpul gara-gara satu hobi. Itu kan masalah. Coba deh, pertemuan kita diadakan gara-gara satu visi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita nikah, Pak. Dulu kita nikah tujuannya kenapa? Karena teman-teman saya pada nikah saya jadi begini kan, Pak. Gitu ya, Pak. Atau gara-gara saya dibully mati-matian, Pak, makanya saya nikah, Pak. Atau karena apa? Atau dia masuk kisahnya seperti Rubaya, jodohkan semua. Kenapa kira-kira? Jadi seharusnya tujuan nikah itu kenapa? Karena menikah itu kan setengah agama kita. Makanya ketika kita nikah karena Allah, bisa kok gampang urusan rumah tangga, berat pasti ada ujiannya. Tapi insya Allah banyak solusi. Satu masalah banyak solusi, satu masalah banyak solusi. Itu kalau kita nikahnya karena Allah. Tahan. Jangan karena hawa nafsu. Jangan karena urusan hobi. Kita kumpul dengan orang atau kita mencuti saya kan hobinya sama dulu, suka main bola bareng misalnya. Ya jangan bola lah, saling bola, main tangis bareng misalnya. Itu kan sama. Berarti kita perlu koreksi, perlu banyak istighfar. Nikahnya kita untuk menikah. Kalau kita nikahnya karena Allah, insya Allah kita pun akan kita didik dengan didikan yang Allah ajarkan. Itu tahan. Watafarraqu. Ya kalau kita coba lihat kejadian akhir-akhir ini yang paling terjadi, ada artis yang mati bareng sama suaminya ya, karena kecelakaan. Namanya siapa? Siapa, Pak? Hah? Ada yang apa? Hah? Kalau yang tanggal yang laki-laki bibi namanya masalah. Tapi yang bukan saya nggak apa. Hah? Vanessa. Oke, Vanessa sama bibi. Itu kira-kira apa film gitu, Pak? Itu kan hidup dan mati bersama gitu kan ya. Itu kalau dulu nikahnya karena Allah, itu bisa, Pak, apa film, Pak. Tapi kalau kita nggak boleh membicarakan orang juga sih. Tapi kita bisa ambil pelajaran banyak dari kejadian tersebut. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan beliau semuanya berdua, bagaimana sampai suaminya mengatakan bagaimana kalau seandainya saya meninggal, kalau saya meninggal, kan ikut mati, kan? Itu kan cinta karena apa? Apa karena Allah? Padahal mati itu tidak bisa diminta. Mati itu tidak bisa diminta. Enggak boleh kita minta mati. Nah, ada lagi pelajaran sangat banyak. Dari pelajaran kemauan, pelajaran kematian, dari pelajaran masalah cinta, pelajaran masalah kehidupan, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil. Jangan yang kita ambil hal yang negatifnya, tapi pelajaran yang bisa merubah kehidupan kita. Selanjutnya, warajulun da'atu imratun dzata mansibin wa jamal. Ada seorang laki-laki yang diajak untuk melakukan sesuatu yang pada umumnya itu menyenangkan bagi mereka. Tapi dia justru malah mengatakan ini Allah. Perempuannya cantik, Pak. Perempuannya kaya, Pak. Tiba-tiba mengajak berduaan. Kira-kira kalau bapak-bapak diajak oleh janda cantik, kaya, kira-kira gimana, Pak? Hah? Di WA ada, di WA janda cantik, di WA janda kaya. Istrinya nggak tahu password HP kita, kira-kira gimana, Pak? Kita balas atau gimana, Pak? Atau kita mengatakan ini Allah gitu, Pak? Ini kalau Pak gimana, Pak? Di WA sama janda cantik, kaya, Pak.
Singkat aja ngomong istri nggak tahu, maksud apa kita gitu ya Pak? Itu masalah. Hah? Malah kita bukan kita yang ngecek, kita yang nyarinya. Nyari. Ini pemuda masalahnya masih. Ada pemuda, ada orang tua nih, karena lucu dulu. Kalau kita lihat pemuda, kita ketika diajak oleh perempuan yang cantik yang kaya, kok dia mengatakan ini anak Allah saudara Yusuf alaihissalam. Bagaimana Yusuf ketika dikurung di kamar oleh istri seorang menteri. Dia mengatakan raja, mengatakan menteri. Tapi yang lebih valid itu yang lebih dianggap oleh para ulama itu yang menteri, bukan raja. Diajak melakukan sesuatu yang tidak baik, ya kan? Dan tidak ada yang melihat, tidak ada yang bisa memantau karena pintu dikunci. Itu kalau posisi kita seperti itu gimana Pak? Cantik, gak ada yang melihat, gitu kan? Dan dalam Al-Quran apa dikatakan Yusuf itu tertarik pada wanita. Nabi Yusuf belum sampai tertarik, karena memang berat ujian. Jadi kalau kita kayaknya gitu, bukan sih enggak gitu ya. Oh enggak, tanya-tanya lagi gitu kan ya. Wah, haji mumpung. Ya semoga singgah. Itu haji mumpung. Udah cantik, kaya, sendirian pula. Tapi ternyata Yusuf bisa menolaknya dengan apa? Burhan al-Wabi dan para ahli tafsir mengatakan Burhan al-Wabi adalah melihat wajah ayahnya. Tiba-tiba terbayang wajah ayahnya. Lagi-lagi apa? Masalah pendidikan. Di mana posisi kita di hati anak-anak kita sekarang? Kita nggak punya posisi, coba ya tanya sama anak kita. Ya, kira-kira kita dianggap sama anak kita itu apa sih? Atau hanya sebagai mesin ATM atau apa? Makan dengan orang tua, duit dengan orang tua, tapi giliran orang tua yang nyuruh sholat nggak mau. Kita cuma dijadikan sebagai mesin ATM. Sedangkan Yusuf bisa menolak ajakan wanita yang cantik di masjid tadi gara-gara melihat Burhan al-Wabi itu ayah. Berarti kan pendidikan yang luar biasa. Padahal Yusuf mendapat pendidikan dari ayahnya itu tidak lama. Tapi pendidikan yang lebih membuat anaknya walaupun jauh di sana, bahkan bertahun-tahun tidak berjumpa dengan ayahnya, masih ingat perkataan dan bayangan ayahnya. Sekarang setiap hari ketemu sama anak kita, ya, satu rumah, tapi tidak pernah dianggap. Itu masalah. Berarti ada yang salah ketika kita mendidik anak kita. Besok kita udah ya. Satu lagi yang terakhir saya baca aja lah. Bukan yang terakhir berarti. Yang keenam yang ketujuh, warajulun tasaddaqu bi sadaqatin fa'afaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang sedekah dan tangan kirinya tidak mengetahui, tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak mengetahui. Itu sedekah syirik. Kita harus punya amalan juga. Amalan yang mana sedekah kita tidak diketahui bahkan oleh istri kita. Terus kalau kita pernah mendengar kisahnya Imam An-Nawawi Al-Bantani, ketika beliau hendak belajar, setiap pagi beliau memberikan sedekah kepada orang-orang miskin tanpa sepengetahuan orang lain. Entah itu diletakkan jalan, entah itu diletakkan depan pintunya, tapi intinya tidak ada yang mengetahui. Dan ketika melakukan itu, ternyata Allah berikan ilmu yang luar biasa kepada Imam An-Nawawi Al-Bantani yang kita kenal sampai sekarang. Dan beliau adalah salah satu imam Masjidil Haram pada saat itu. Ya, itu gara-gara sudah. Jadi kita harus biasa pada itu. Jangan sampai malah ketika kita melakukan sedekah dibenci, ini sedekah dari si fulan. Boleh, tapi ketika itu berada di sebuah tempat yang tidak ada orang yang sedekah dan kita mencontohkan itu boleh, sangat-sangat boleh. Ya kan? Karena kita menunjukkan kepada suatu kebaikan. Dan ketika kita menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala sebenarnya pahala yang diberikan kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut kan? Itu boleh. Tapi ketika memang lingkungan tersebut sudah biasa dengan orang-orang yang sedekah, maka lebih baik jangan diumumkan di sini, termasuk istri kita. Dan yang terakhir,
Wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah, dan orang yang dia menangis karena takut kepada Allah tapi dalam keadaan sepi. Ketika sholat jamaah yang menangis itu namanya bukan nangis karena takut kepada Allah, tapi terbawa irama. Itu misalnya, wah ibunya sedih bacanya ibu nangis lah. Itu bukan itu, tapi ketika kita bisa nangis, ketika dia mulai sendirian, gak ada yang bahkan kita mungkin masih tidur, bahkan mungkin anak kita pun nggak tahu kita lagi ngapain, kita kok nangis. Nah, itu yang akan Allah berikan Allah di hari kiamat. Dan ada dua mata yang akan Allah, ada dua mata yang tidak mungkin disentuh oleh para sahabat neraka. Yang pertama mata yang nangis ketika takut kepada Allah, dan yang kedua mata yang melek ketika menjaga negara ini, itu jihad di jalan Allah. Termasuk orang yang belajar, itu kan jihad. Anak kita yang di pesantren biasanya juga ada, itu selesai belajar bisa apa alhamdulillah. Tapi kalau mudakar atau untuk pekerjaan itu biasanya sampai dari 10 itu insya Allah mata-mata yang Allah janji tidak akan menyentuh dengan panasnya hari api neraka. Maka beruntunglah anak-anak yang dimasukkan ke dalam pesantren insya Allah. Kita jadi kurus nggak masalah, nggak masalah. Yang penting anak kita dijaga dari panasnya hari api neraka. Sebenarnya banyak penjelasannya, mungkin itu saja dulu karena sudah berkali-kali ternyata. Mohon maaf kalau saya lebih waktu, mohon maaf kalau